bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan atau akan pikirkan ya. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam setiap kita. Amin ya saudara ya. Ya, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini. Kami sangat senang Anda bisa bersama dengan kami semuanya, dan jangan lupa next week kesini lagi ya untuk ibadah bersama. Dan kami juga ingin mengundang saudara untuk dapat hadir ke meja informasi untuk menerima special gift dari kami ya. Kami percaya bahwa tidak ada orang yang sempurna ya. Yang ada hanya kita yang berusaha untuk jadi lebih baik. Dan saya percaya bahwa untuk jadi lebih baik kita membutuhkan orang lain pastinya. Dan ada komunitas Komsel di ICC yang dinamakan iClick yang bisa menjadi wadah untuk Anda bertumbuh lagi, berkembang di dalam iman akan Kristus. Jadi jangan lupa untuk join iClick sekarang, karena di sana kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, dan juga sama-sama berdiskusi mengenai firman Tuhan dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi join iClick sekarang. Kalau misalnya butuh informasi, langsung ke meja informasi. Informasi berikutnya untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ya. Jadi bagi Anda yang mau melangsungkan pernikahan, jangan sampai ketinggalan premarital class yang akan diadakan pada tanggal 11 September 2024 ya. Di sini semuanya akan diperlengkapi dan juga disiapkan untuk nanti masuk ke dalam kehidupan pernikahan. Dan yang pasti syaratnya, jadi harus sudah baptis Islam, yang pasti sudah join iClick, dan juga sudah mendaftarkan diri 8 bulan sebelum pemberangkatan pernikahan. Jadi bagi Anda yang sudah memenuhi syarat tersebut, bisa langsung join juga ke premarital class-nya ya. Informasi berikutnya datang juga dari komunitas wanita Women of Word Wow di ICC. Nanti kita akan mengadakan pertemuan ya tanggal 20 September 2024 di IPC Hall jam 6:30 malam. Jadi nanti akan ada pembicara Pastor Jeffrey Tresna yang akan membagikan tentang Discovering Your Strength. Jadi para ladies bisa langsung daftar ke link yang ada di belakang saya ya. Nah, informasi berikutnya juga untuk para orang tua ya, para opa oma, yang kita nanti akan adakan lagi ibadah senior di ICC ya pada tanggal 21 September 2024 jam 10 di IPC Hall. Ini spesial banget, harus hadir karena kenapa? Karena kita akan merayakan the first anniversary dari ibadah senior ICC ya. Jadi yang pasti nanti akan bersenang-senang dan pasti diperlengkapi lagi oleh Pastor Chandra Sunjaya. Oke ya. Oke. Nah, berikutnya lagi kita juga ada informasi dari I Can Serve ya yang akan melakukan pelayanan misi ya. Nanti ini tanggal 14 September, udah dekat 14 September 2024. Jadi kami mengajak saudara semua untuk bisa pelayanan bareng karena nanti kita akan ada kelas-kelas pengajaran ya. Jadi ada dance, ada vokal, kemudian juga ada sepak bola, basket, dan teman cerita. Pasti akan menyenangkan sekali, pasti akan memberkati Anda juga. Dan bagi Anda juga yang mau memberikan dukungan berupa donasi, bisa juga melakukan transfer ya ke rekening kita di JKI Inspire Community Center, nomornya 0088997771. Gampang diingatnya ya. Dan ini semuanya pasti memberkati, dan kalau Anda membutuhkan informasi lebih lagi, Anda bisa menghubungi Saudara Francisca yang nomornya ada di belakang juga, atau langsung bisa ke meja informasi juga. Oke, sekian informasi dari ICC pada hari ini. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Brother Harold untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kita boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan lupa saudara, thank you. Minggu depan ICC berulang tahun yang ke-16. Jangan lupa hadir ibadah minggu depan, kita akan merayakan, kita gak kerasa ya, sudah 16 tahun by the grace of the Lord. Amin, saudara boleh bilang sebelah kiri kanannya, minggu depan boleh datang, minggu depan boleh datang. Oke, buat saudara sekali lagi yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, it's your first time, welcome to ICC, dan kami undang juga saudara untuk minggu depan beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara, siang hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan, judulnya adalah New Season. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Musim yang baru. Saudara, kalau kita berbicara tentang musim yang baru, musim itu terbagi dua. Musim dengan iklim tropis seperti Indonesia. Musimnya ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Tapi ada juga iklim subtropis, itu ada 4 musimnya. Musim panas, dingin,
semi dan gugur. Kalau saudara mau liburan ke negara atau tempat yang iklim tropis, hati-hati, harus dicek dulu musimnya apa. Kalau musim dingin tapi kita datang dengan kostum minimalis, gimana? Kedinginan? Dalam waktu dekat kalau saudara mau liburan, saudara bisa perhitungkan hal ini. Nah saudara, musim itu berganti kurang lebih 3 atau 4 bulan. Sama halnya dengan kehidupan kita, musim di dalam kehidupan kita juga berganti-ganti. Musim misalnya mau menikah, musimnya berubah nggak? Berubah. Saudara punya pekerjaan yang baru, musimnya berubah? Berubah. Saudara pindah kota, pindah luar negeri, atau anaknya yang sebentar lagi ke luar negeri kuliah, musimnya berubah nggak buat orang tua? Berubah. Kalau musim berubah, kebiasaannya berubah. Tantangannya juga berubah. So kita harus antisipasi kalau musim baru masuk ke dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah saudara, di dalam Alkitab ada satu tokoh, dia masuk ke dalam musim yang baru, new season. Musim yang baru ini bukan sembarangan musim untuk orang ini. Karena dia masuk ke dalam musim yang sangat amat penting buat dirinya dan juga buat orang banyak. Siapakah tokoh ini? Kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat 1 sampai yang kedua. Kita boleh baca bareng-bareng? Sebentar sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ayat 2, hambaku Musa menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita akan bahas siang hari ini tentang Yosua. Siapa yang baru pertama kali dengar Yosua? Pasti tidak, pasti sudah sering mendengar. Amin. Atau di sini ada yang namanya Yosua? Oke, anaknya Pastor Andrew. Nah saudara, Yosua masuk ke dalam musim yang baru di dalam kehidupannya. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir itu oleh Musa. Tapi masuk ke tanah perjanjian dipercayakan kepada yang namanya Yosua. Siapa yang lebih hebat? Bukan itu isunya. Tapi isunya adalah ini. Yosua membawa tanggung jawab yang sangat besar. Kurang lebih 2 juta bangsa Israel. Di tangannya lah tanggung jawab itu diberikan. Bagaimana caranya? Apakah Yosua bisa melakukan hal perkara yang ajaib seperti Musa lakukan? Apakah Yosua bisa membawa bangsa yang 2 juta orang ini masuk ke dalam tanah perjanjian yang selama 40 tahun di padang gurun, dibilang, diucapkan, disampaikan Tuhan berkali-kali. Apakah dia sanggup? Kita akan lihat bersama-sama. Saudara, masuk ke dalam musim yang baru, bukannya enak-enak, nyaman, tetapi justru di musim yang baru, Yosua langsung bertemu dengan tantangan yang tidak biasa. Saudara pernah rasain masuk di musim yang baru, kok tantangannya gede? Kok ada hal-hal yang luar biasa yang kita belum pernah ketemu sebelumnya? Hal-hal yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di musim yang baru, bertemu dengan tantangan yang baru, kita punya no experience sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Dan saudara, baru menjadi pemimpin baru, Yosua harus langsung bertempur. Dan bertempurnya bukan dengan lawan abal-abal, saudara. Bukan dengan lawan ecek-ecek. Tapi yang dilawan langsung oleh Yosua, for the first time, perang pertama sejak dia menjadi pemimpin, dia akan berhadapan dengan lawan yang paling kuat di tanah perjanjian. Secara militer, lawan ini yang paling kuat dibanding sekitarnya. Itu adalah kota Yeriko. Nah saudara, ini gambar kota Yeriko. Alkitab tidak menuliskan secara rinci kota Yeriko itu seperti apa. Tapi saudara kalau lihat, kota Yeriko itu adalah kota penting. Sejarah menuliskan bahwa kota Yeriko adalah kota tertua di dunia. Kemudian kota Yeriko ini adalah kota perdagangan. Kota Yeriko ini adalah rute perdagangan utama di tanah perjanjian.
Jadi yang akan dihadapi oleh Yosua adalah sebuah kota yang penting. Dan yang perlu dicatat, kota Yeriko memiliki sistem militer yang sangat hebat. Trademarknya dari Yeriko adalah kota berbenteng. Yosua dan bangsa Israel belum pernah menghadapi kota berbenteng seperti ini. Nggak tahu lawannya gimana nanti. Taktiknya seperti apa yang harus kita lakukan menghadapi ini. Belum kepikiran. Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama. Alkitab tidak merinci sih. Tinggi temboknya berapa, luas temboknya berapa. Boleh ditampilkan lagi teman-teman? Tapi prediksi dari ilmuwan, sejarawan, kota Yeriko ini seperti ini. Ada 2 susun temboknya. Dan Alkitab mencatat di tembok-tembok itu bisa dibangun rumah-rumah dari warga. Saudara bisa bayangkan, belum pernah kepikiran gimana cara lawan kota berbenteng seperti ini. Nah yang menariknya adalah, poin yang pertama, apa yang Yosua lakukan? Ada 2 poin siang hari ini saudara. Apa yang Yosua lakukan? Belum pernah melawan ini, pengalaman yang gak ada. Caranya gimana? Sama seperti kita di dalam hidupmu. Kalau saudara masuk ke dalam musim yang baru, saudara menjadi suami, menjadi istri, masuk ke dalam pekerjaan, bisnis yang baru, and kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa lihat teladan dari Yosua, dan kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yang pertama, apa yang Yosua lakukan? Yosua 6 ayat yang kedua sampai yang kelima, agak panjang. Saya akan bacakan aja buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini menarik saudara. Sebelum Yosua bertempur dengan Yeriko, Tuhan sudah kasih tahu di depan. Begini cara bertempurnya. Jadi udah dapat bocoran di awal. Mau tahu cara bertempur seperti apa? Ini. Jadi udah gak surprise lagi. Tuhan sudah beritahu di depan begini caranya. Sama dengan kita. Bukankah firman Tuhan itu sudah ada? Di firman Tuhan, amin. Dan Tuhan sudah beritahu di dalam firman Tuhan. Sama halnya dengan Yosua. Jadi Tuhan kasih tahu begini. Cara untuk melawan kota Yeriko itu adalah selama 6 hari kelilingin benteng itu sekali, setelah itu kalian pulang. Hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga, 4, 5, 6, seperti itu. Putar sekali dan pulang. Tapi hari ke-7, puternya nambah. 7 kali putar. Setelah putar, ada bunyi sangkakala. Kemudian bunyi sangkakala kalian bersorak, maka temboknya akan runtuh. Jadi Tuhan tuh udah bilang di depan, temboknya nanti akan runtuh. Saudara coba kita pikir-pikir, ini kan berperang. Harusnya strateginya itu berperang. Kita harus bawa senjata apa? Kita harus masuk kepung dari wilayah mana? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Tuhan beritahu strateginya adalah hiking. Puterin. Ini berperangnya strateginya di mana? Bangsa Israel bisa bilang gini, aduh Pak, kita udah 40 tahun jalan-jalan di padang gurun. Terus ini disuruh hiking lagi muter. 40 tahun mereka jalan-jalan di padang gurun. Tapi saudara, ini perintah Tuhan. Intinya, itu yang Tuhan beritahu di depan. Saudara pernah merasakan kadang-kadang ketika ikut Tuhan, gak masuk akal. Saudara merasa kayaknya bukan, apakah ini yang saya perlukan?
Apakah begini strateginya? Di luar kebiasaan. Tapi sudah lihat, Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Dan apa yang Yosua lakukan? Yosua 6 ayat, jadi strateginya seperti itu ya. Saudara pasti sudah dengar dari sekolah minggu. Yosua 6 ayat 36. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ini keistimewaan Yosua. Yosua ini bukan orang yang baru pertama kali bertempur. Dia seorang jenderal perang. Melihat strategi seperti ini, dia bisa protes ke Tuhan. Ini strateginya kayak gimana ya? Boleh, apa Tuhan salah mungkin? Kok berperang saya nggak disuruh bawa apa-apa? Kenapa saya hanya disuruh keliling-keliling? Strategi taktik perangnya apa? Kayaknya kalau muter-muter aja semua orang bisa. Tapi apa yang Yosua lakukan? Sepanjang Yosua 6 ini, kita tidak temukan protes, komplain, kritik, menggerutu dari Yosua. Kita tidak akan temukan Yosua ngata-ngatain Tuhan, tidak ada. Kita tidak akan temukan Yosua mencibir Tuhan. Tidak, kita tidak akan temukan Yosua mempertanyakan strategi yang diberitahukan oleh Tuhan. Dan yang dahsyatnya, luar biasanya adalah Yosua 6 ayat 6. Setelah Yosua mendengar strateginya, Yosua memberitahukan kepada timnya. Ayo sini kumpul-kumpul. Strateginya seperti ini, kita akan menghadapi kota benteng. Inilah strateginya. Yang luar biasanya adalah kita juga tidak temukan dari timnya ngebully Yosua. Zero bullying. No bullying. Saudara, ini yang dikumpulin adalah orang yang sudah terbiasa berperang. Mereka bisa bilang, Pak Yosua, sebentar. Ini strateginya apa? Perangnya di mana? Adu pedangnya di mana? Kenapa kita hanya disuruh lari-lari? Ini bukan strategi perang, ini tidak biasa. Tapi kita lihat, Yosua tidak komplain. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Yosua juga tidak komplain. Sudah bisa lihat integritas seorang Yosua. Memberitahukan pesan Tuhan. Dan orang bisa ikut. Saudara, kita bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang tidak menyampaikan sesuatu, tidak protes, tidak memberitahukan. Mungkin ada alternatif cara menyerang yang lain, gak ada. Saudara, 40 tahun sebelumnya pernah terjadi satu kejadian. Kisah tentang 12 pengintai. Saudara mungkin ingat. Ada di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ini adalah sebuah peristiwa besar di perjalanan bangsa Israel. Peristiwanya seperti ini. Musa menyuruh 12 orang dari masing-masing suku pergi mengintai tanah perjanjian. Selama 40 hari, 12 orang ini kembali. Yang dilihatnya sama, tetapi kabarnya beda. 10 orang menyampaikan kabar berita buruk, tapi 2 orang membawa berita baik. 2 orang ini adalah siapa? Joshua dan Kaleb. Dan waktu itu bangsa Israel ketakutan luar biasa karena ulah 10 orang ini. Dan rusuh bangsa Israel. Akhirnya karena peristiwa ini Tuhan membuat satu keputusan besar. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Karena peristiwa itu, akhirnya orang yang umurnya 20 tahun ke atas tidak boleh masuk tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb usianya 20 tahun ke atas, tapi hanya mereka yang boleh masuk. Itu 40 tahun yang lalu. Dan 40 tahun kemudian, Yosua yang sama sudah berada dekat dengan
tanah perjanjian yang 40 tahun lalu dia bela mati-matian di hadapan bangsa Israel. 40 tahun yang lalu dia berdiri di hadapan bangsa Israel bahwa kita akan bisa masuk ke sana. Dan integritas ini yang dilihat oleh orang-orang ini. Sejarah ini tidak mungkin akan dilupakan. Amin, saudara. So, hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang dialami oleh Yosua. Mau tahu caranya sampai ke tanah perjanjian? Jaga perkataanmu. Akhirnya dia sampai juga sudah mendekat ke tanah perjanjian. Amin. Saudara, nah jadi apa yang terjadi? Yosua 6 ayat 14, peperangannya jadi saudara. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Jadi perangnya jadi, selama 6 hari mereka muter sekali dan pulang. Hari kedua, 3, 4, 5, 6 sama saja. Kemudian Yosua 6 ayat 20, ini hari ke-7 saudara. Lalu kita boleh baca sama-sama dari depan sampai belakang. 1, 2, 3 yang kencang. Bisa nggak dikalahkan? Bisa. Belum berpengalaman nih, tapi bisa kalah nggak? Bisa. Secara militer senjatanya belum pernah ngalahin, tapi bisa juga. Nah saudara, apa yang Yosua lakukan? Kalau kita lihat sepanjang ayat ini, kita nggak melihat Yosua yang terpaksa untuk beriman. Kita nggak melihat Yosua yang ya udah saya pilih beriman. Enggak, tapi kita akan melihat betapa Yosua berimannya itu secara normal. Berimannya itu seperti itu dia sudah terbiasa beriman. Begitu mudahnya bagi Yosua untuk percaya kepada Tuhan. Begitu biasanya Yosua untuk percaya kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang ini strateginya, dia langsung percaya. Dia tidak mempertanyakan, dia nggak nyinyirin Tuhan, dia nggak julitin Tuhan, ini Tuhan apa-apaan, tidak ada. Jadi kita bisa lihat bahwa Yosua punya iman yang sudah sering dia lakukan. Dia adalah orang yang sudah terbiasa untuk beriman. Amin. Saudara, siapa yang rindu, apapun tantangan hidupmu, kita menjadi orang yang terbiasa untuk beriman. Amin. Sama halnya dengan Yosua, dia tidak mempertanyakan Tuhan, eksistensi Tuhan, kemampuan Tuhan, keunggulan Tuhan. Tidak dipertanyakan. Jadi dia beriman, ya seperti yang dia lakukan, seperti biasanya, ya beriman. Itu adalah hal normal buat dia, itu hal yang biasa untuk dia. Dia tidak susah untuk mempercayai Tuhan. Dia tidak berat bertanya ini dan itu untuk mempercayai Tuhan. Inilah yang Yosua lakukan. Dia begitu percaya without question kepada Tuhan. Amin. Dan iman Yosua ini yang berhasil mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Yosua 24 ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara lihat dampak dari ketaatan seorang Yosua itu membawa bangsa yang jutaan ini bisa memandang Tuhan di sepanjang kepemimpinannya. Bangsa Israel memandang Tuhan. Saudara, apakah saudara seorang pemimpin, kepala keluarga, elit, atau apapun, saudara kepala kantor, manajer, saudara punya usaha, saudara bisa membangun influence, pengaruh dengan imanmu kepada Tuhan. Amin. Dari situ orang-orang akan lihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Sekalipun
tidak berpengalaman, sekalipun kurang ini dan itu, tapi mereka dengan matanya mereka akan melihat dan mereka akan beribadah kepada Tuhannya Yosua. Amin, saudara. Jadi apa yang Yosua lakukan? Yosua punya kecepatan di dalam beriman. Dia beriman dengan cepat. Dia terbiasa untuk beriman. Itu hal yang pertama. Apa yang Yosua lakukan. Dan yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan. Kita baca lagi Yosua 6 ayat 20. Apa yang Tuhan lakukan, kita akan lihat bagaimana kecermatan Tuhan dalam menolong Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel yang belum berpengalaman untuk berhadapan dengan Yeriko. Yosua 6 ayat 20. Saya bacakan sekali lagi. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu berarti sekejap. Instan, runtuh dan masuk. Saudara, yang jadi isu dari bangsa Israel apanya? Temboknya ini kan. Yang jadi masalah dari bangsa Israel menghadapi Yeriko adalah apanya? Temboknya. Gimana caranya melawan kota berbenteng, bertembok seperti ini? Mau serangnya dari mana? Apa yang harus kita lakukan? Saya belum berpengalaman, jadi kita nggak tahu kita harus ngapain. Yang Tuhan urusin adalah hal yang tidak bisa Yosua dan bangsa Israel kerjakan. Saudara lihat, lemah punya kelemahan. Bangsa Israel belum berpengalaman, punya kekurangan. Tapi Tuhan berjaga-jaga di garis kelemahan, kekurangan, dan ketidak berpengalaman bangsa Israel. Sehingga apa yang bangsa Israel tidak mampu lakukan, itu yang diurusin oleh Tuhan. Di dalam hidupmu, ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Amin. Di dalam hidupmu, ada hal-hal yang sudah coba kita lakukan. Tuhan, saya nggak bisa. Pengalaman saya nggak cukup. Alat-alat perang saya nggak cukup. Keunggulan saya nggak cukup. Saudara, percayalah, di situ ada Tuhan yang berjaga-jaga. Jadi hal yang mustahil di dalam hidupmu Tuhan akan urusin. Amin. Saudara, tahukah saudara, sebenarnya bangsa Israel bisa punya cara untuk meruntuhkan tembok. Tahu caranya gimana? Pertama, mereka bisa gali di bawah tembok itu. Mereka bisa nyusur, masuk ke seberang. Tapi ingat, kota Yeriko isinya pahlawan yang gagah perkasa. Baru mau masuk, mereka sudah ada di seberang. Tidak efektif. Kemudian bangsa Israel juga bisa membakar benteng itu sehingga struktur bangunannya, anak teknik sipil mungkin tahu, itu lemah lama kelamaan dia akan runtuh. Tapi perlu berapa bulan, perlu berapa hari, berapa minggu supaya ini runtuh. Bangsa Israel juga bisa mengepung kota Yeriko sehingga pasokan makanannya nggak ada. Tapi butuh berapa lama? Bulan, minggu? Tapi lihat, yang Tuhan lakukan tidak perlu berminggu-minggu dan bertahun-tahun. Yang Tuhan lakukan adalah runtuh dalam sekejap. Lalu bangsa Israel masuk menyerang Yeriko. Saudara, jangan urusin yang engkau tidak sanggup lakukan. Ada porsi Tuhan di situ. Amin. Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam apa yang kau kerjakan, cita-citamu, achievement yang kau rindukan. Mungkin ada hal-hal yang sudah bercoba-coba engkau lakukan. Tapi gagal, kau gak mampu, gak sanggup. Saudara mau menyerahkan garis batas kelemahan dan kekurangan itu kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan bisa urusin, bahkan Tuhan berikan yang terbaik. Tembok Yerikonya hancur dengan sekejap sehingga mereka bisa berperang. Masalahnya beres. Amin. Saudara, makanya ada ayat bilang seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Ini tentang Paulus.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita baca sama-sama. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kemudian berikutnya, ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. So di hadapan Tuhan, kalau kita lemah, kita tidak berpengalaman, kita kurang pengalaman, kita tidak mampu, it's okay. Karena Tuhan bisa lakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita lemah, kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya, percayalah, Tuhan berjaga-jaga di garis kelemahanmu, ketidakmampuanmu, kekuranganmu, ketidakberpengalaman kita. Tuhan berjaga-jaga di situ dan membawa kemenangan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Saudara, jadi yang Tuhan lakukan adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan urusin. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang peduli. Dia yang memanggil bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan diurusin oleh Tuhan. Ceritanya selesai. Bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ada satu kisah. Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Ini perikopnya adalah tentang kematian Musa. Sebentar lagi selesai. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan ini baik-baik. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye. Seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Tanah Negeb dan lembah Yordan. Dan ada ini, dan lembah Yeriko. Kota pohon korma itu sampai Zoar dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, hal ini tuh gini, ada satu peristiwa. Suatu kali bangsa Israel mau air. Waktu bangsa Israel mau air, Tuhan perintahkan kepada Musa, di situ ada bukit batu, berbicaralah kepada bukit batu, maka airnya akan keluar. Tetapi waktu itu bangsa Israel udah ngamuk-ngamuk. Jadi yang dilakukan oleh Musa, dia bukan berbicara kepada batu, tapi bukit batu itu dipukul pakai tongkat 2 kali. Di hadapan Tuhan, ini adalah sebuah pelanggaran berat. Pelanggaran serius. Kenapa? Karena Musa tidak memberikan contoh untuk taat kepada Tuhan. Musa harusnya ngomong saja. Tidak perlu pakai tongkat. Jadi nanti bangsa Israel berfokus kepada apa yang tongkat bisa lakukan. Padahal dia tinggal ngomong. Dan karena peristiwa ini, Musa dilarang masuk tanah perjanjian. Meskipun dilarang, saudara, Tuhan kasih dispensasi. Kamu boleh ngintip dari jauh. Jadi Musa berdiri di Gunung Nebo dan dia hanya bisa melihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu dari jauh. Lembah Yeriko hanya bisa dilihat Musa dari jauh. Tapi saudara lihat, Yosua sudah ada di lembah Yeriko yang hanya bisa dilihat Musa dari jauh. Saudara, janji Tuhan itu bukan untuk dilihat dari jauh. Dari jarak jauh. Janji Tuhan itu untuk kita bisa alami dari jarak dekat. Janji Tuhan bukan untuk kita intip-intip doang dari jauh, sama seperti Musa. Tapi janji Tuhan kita bisa alami sendiri. Dan Yosua bisa ngomong seperti ini. Yang 40 tahun saya bela-belain untuk bahwa kita akan bisa masuk ke tanah perjanjian ini, Yosua bisa bilang seperti ini.
I am here now. Arrived. Yosua tiba di janji Tuhan. Siapa yang rindu one day engkau ngomong seperti itu, saudara? I am here now. Siapa yang rindu boleh lambaikan tangan, saudara. Janji Tuhan bukan untuk kita hanya ngelihat dari jauh. Saya punya masa depan penuh dengan pengharapan gak ya? Saya akan punya bisnis yang baik gak ya? Achievement dengan target-target yang baik gak ya? Saya bisa punya keluarga yang bahagia gak? Saya punya karir yang oke gak? Kita bukan untuk dilihat dari jauh doang. Tapi sebenarnya saudara, bila engkau hidup di dalam ketaatan, one day kau akan bisa ngomong dengan mulut kita sendiri. I am here now. Kita alami bukan dari jauh, tapi kita ngalamin sendiri. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan ini, saudara. Yosua itu pertama kali muncul di Alkitab dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Dia tampil sebagai seorang rising star, menjadi panglima perang. Dan sejak saat itu kita bisa melihat ketaatan Yosua demi ketaatan begitu banyak, saudara. Kita akan melihat karirnya mulai dari dia masih menjadi panglima, kemudian menjadi orang kepercayaan, kemudian menjadi pemimpin. Karirnya itu berganti-ganti. Kesukarannya banyak sekali. Dan saudara lihat, musim kehidupan Yosua itu berganti-ganti. Tidak tetap. Ketemu bangsa Israel yang ngamuk-ngamuk lah. Ketemu pengkhianatan lah. Musimnya berubah-ubah. Karirnya, jabatannya berubah-ubah. Tapi ada satu musim yang tidak berubah di dalam hidup Yosua. Yaitu apa? Musim beriman Yosua tidak pernah berubah. Amin, saudara. Musim kehidupan itu tidak tetap. Tapi mari, saudara, musim beriman kepada Tuhan biar tetap di dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, kita sedang berada di dalam musim apa? Apakah saat ini musim pekerjaanmu engkau sedang mengalami hal yang sukar? Hal yang tidak mudah, hal-hal yang mustahil di dalam keluargamu, kau ketemu dengan tantangan yang begitu besar, mungkin sudah menyerah, masuk ke dalam musim kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Musim itu akan berganti-ganti, karena itulah musim. Musim iklim pun 3-4 bulan dia harus berganti, sama dengan musim kehidupan kita, juga akan berganti-ganti. Tapi saudara, kita dipanggil untuk punya musim beriman yang tidak berganti-ganti. Dari awal apapun musim kehidupanmu, biar musim beriman itu tetap sama. Amin, saudara. Dan kita akan melihat apapun yang terjadi, tetaplah pilih untuk beriman. Karena janji Tuhan sesungguhnya untuk kita alami. And one day kita akan ngomong, I am here now. You are arrived. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Saya undang teman-teman dari iPraise. Saudara, siang hari ini, saudara sedang berada di musim apa? Mungkin saudara bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini musim apa, Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Musim bisa berubah-ubah. Tapi mari tetap musim beriman kita. Jangan pernah berubah. Apapun yang terjadi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah nyata. Amin, saudara. Siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Mari bawa pengharapanmu kepada Tuhan siang hari ini. Mari percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memegang musim kehidupanmu. Thank you, Jesus. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, dan tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari serahkan segala musimmu kepada Tuhan, saudara. Katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Siang hari ini Tuhan, kami serahkan segala musim kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memegang musim hidup kami. Engkau yang mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Engkau yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan segala sesuatu. Dan siang hari ini Tuhan, kami taruh pengharapan yang baru di dalam hati kami. Kami berdoa ada kelegaan yang baru, ada kepercayaan yang baru. Kami percaya diri di dalam Tuhan. Kami tidak takut, segala ketakutan kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kekhawatiran akan hari esok kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap musim kehidupan kami semua. Kami berdoa, Engkau yang memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami untuk musim beriman kami tidak pernah berubah, dan kami tetap memandang kebesaran Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Berdoa biar kebenaran Tuhan membawa kemenangan buat kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangan. Yuk mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah apapun musim kami, situasi, kondisi, kesulitan yang kami hadapi, bahkan hari ini, bahkan sampai seumur hidup kami tetap beriman. Kami tetap percaya penuh kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin kuat, semakin teguh dalam iman-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Ini mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia, perlindungan, sukacita yang sempurna yang daripada Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus,